Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Indah Suntari. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Materi ini ada di kelas 7 di semester 1. Tujuan daripada pembelajaran kita dalam materi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hakikat sholat berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan manfaat aktivitas sholat dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri dari perbuatan yang buruk. Nah, sebelumnya kita lihat dulu makna sholat dan zikir yang ada di Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, pengertian sholat yang pertama kita bahas yaitu sholat adalah ibadah wajib dalam Islam yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Sholat dalam sehari 5 waktu kita kerjakan, tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, pengertian dari zikir. Zikir adalah mengingat dan menyebut nama Allah dengan lisan dan hati, sebagai bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah. Zikir dilakukan untuk memperkuat iman, memperoleh ketenangan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan ketenangan batin kita, menenangkan pikiran, kemudian membawa keberkahan dalam hidup kita. Selain itu, bisa menguatkan keimanan kita sehingga kita bisa fokus pada tujuan hidup yang kita jalani. Manfaat selanjutnya yaitu kita bisa disiplin waktu dan menjaga hati. Karena dalam waktu sholat, kita diajarkan untuk disiplin dan juga dengan zikir, kita bisa menjaga hati kita agar tetap fokus pada kebaikan. Nah, selain itu, sholat dan zikir juga berfungsi untuk menghindarkan diri kita dari perilaku tercela. Karena dengan sholat dan zikir, kita bisa semakin dekat kepada Allah. Kita bisa memberikan ketenangan batin kita, bisa meningkatkan keimanan, bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Selain itu, juga menjaga diri kita dari perbuatan buruk, termasuk bisa menjaga diri kita dari godaan untuk berbuat dosa. Nah, dengan sholat dan zikir yang kita kerjakan, kita bisa membentuk karakter-karakter yang kita harapkan, yaitu kita bisa mewujudkan sikap tawadhu atau rendah hati, karena dengan sholat dan zikir mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebesaran Allah yang menumbuhkan sikap rendah hati kita sehingga kita terhindar dari sifat sombong. Selain itu, karakter yang bisa kita tumbuhkan dalam zikir dan sholat yaitu disiplin. Dengan sholat mengajarkan disiplin waktu dan keteraturan. Sementara dengan zikir membantu kita untuk menjaga konsisten dalam beribadah dan mengingat pada Allah. Yang ketiga, karakter yang diharapkan dengan kita melaksanakan zikir dan sholat yaitu adalah membentuk karakter sabar. Melalui sholat dan zikir, seseorang dilatih untuk bersabar dalam menjalani kehidupan karena keduanya memberikan ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Nah, selain itu, ada beberapa lagi yaitu konsentrasi dan fokus. Dengan zikir mengajarkan kita untuk fokus pada Allah. Dengan sholat mengajarkan kesadaran penuh terhadap setiap gerakan dan bacaan. Nah, karakter lain yang bisa kita tumbuhkan yaitu adalah kebaikan dan keikhlasan. Sholat dan zikir memupuk sifat ikhlas dan mendorong kita untuk berbuat baik serta menjaga niat yang lurus hanya karena Allah. Yang terakhir,
mewujudkan rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan sholat dan zikir, kita diajarkan untuk bersyukur atas nikmat Allah dan selalu menjaga ketakwaan dalam kehidupan. Demikian materi sholat dan zikir. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.